Bomba. Oke. Bomba, bomba. Tahukah Anda kalau Fortuner ya yang baru ini sekarang itu masih kalah penjualannya dengan Mitsubishi Pajero, tapi masih menang dengan CR-V. Walaupun CR-V sekarang memiliki teknologi terbaru hybrid teknologi sensing ya. Fortuner kayaknya begitu-begitu aja, tapi masih laku banget. Ini karena diskon 50 juta atau memang mobilnya sebagus itu? Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya memang kalau Toyota Fortuner itu kelihatan banget mobilnya besar sekali ya. Memang karena panjangnya itu hampir 5 meter. Tepatnya 4,79 meter. Jadi mobil ini bisa dibilang ya cukup besar. Jadi Anda kalau nggak punya garasi besar, jangan beli mobil ini. Karena mobilnya gede banget ya. Sekarang saya ngomongin mengenai desain. Satu hal mengenai Fortuner ini adalah memang desainnya yang sangat JDM ya. Jadi emang Jepang banget kalau kita lihat. Mengingatkan kita dengan Toyota Hilux, mengingatkan kita dengan Land Cruiser. Apalagi depannya ini ya. Depannya ini grillnya sekarang bisa dibilang sangat dinamis dengan ada chrome karena ini adalah tipe GR dengan logo Toyota di depan, ada logo GR di sini. Kita ke bawah ada spoiler bumper ya, jadi kelihatan tuh cukup dinamis ya. Dengan di sini kita lihat ada fog lamp dengan ada chrome yang cukup besar. Nah di sini juga ada chrome lagi di sini yang membuat grillnya ini terbagi dengan lampunya ya. Lampunya kita lihat sudah ada di areal dengan menggunakan lampu proyektor. Sekarang kita ke samping, di sini ada over fender dan ban yang sudah hitam full ya. Ini sudah full hitam ya, dan ini menggunakan ban 26560 ya, Bridgestone Dollar ya. Ini ring 18. Jadi kalau yang tipe bawahnya ada yang ring 17, sedangkan yang paling tinggi jadi menggunakan ring 18. Ya, tahukah Anda Fortuner sejak tahun 2021 itu sudah mengupgrade suspensinya ya. Jadi kita lihat di Fortuner 2800 cc ini sebenarnya ada perbaikan dari kaki-kakinya. Mobil ini sudah menggunakan suspensi baru ya, yaitu double wishbone suspension dengan bagian belakang menggunakan suspensi multilink yang memang katanya itu akan lebih baik pada kecepatan tinggi dan juga pada saat kita lagi off-roading ya. Jadi nanti kita akan coba apakah benar memang suspensi baru ini segitu hebatnya. Ya, spionnya sudah LED ya dan ditaruhnya di ujung pilar A ya, dan di sini ada kamera 360 ya kelihatan. Jadi memang kalau untuk GR Sport dia ada kamera 360-nya. Jadi karena mobil ini besar sekali ya, kamera 360 di Fortuner itu kepake banget ya, percaya sama saya. Terus di sini ada talang air dengan ada logo GR-nya. Dan di sini kita lihat ada footstep di bawah, ada logo GR di sini dan ada chrome sampai belakang ya, panjang banget nih mobilnya 5 meter ya. Nah, di sini adalah tangki bensin. Kita langsung aja ya, di atas ada antena Shark ya. Terus di sini ada spoiler dengan ada lampu remnya, ada defogger, juga ada wiper, dan di sini ada lagi sambungan yang tadi ya, yang chrome panjang, logo Toyota, tulisan Fortuner yang panjang dan jelas sekali, dan lampunya yang LED dan tipis. Nah, ini salah satu desain yang saya suka sih sebenarnya dari Fortuner. Dari belakang itu lampunya tipis, tapi mobilnya gede, jadi kelihatannya itu cakep lah, modern gitu. Dan tentu saja di sini ada emblem 2,8 GR Sport, dan memang sudah auto tailgate ya. Kalau saya buka, di bawahnya ini ya, diffusernya itu ada logo GR seperti ini ya. Kita lihat dalamnya ya, cukup lega ya. Jadi bagi Anda yang memang ingin bawa barang banyak dan bawa orang banyak mobil ini bisa bawa orang banyak lah. Oh ya, di sini ada buat dongkrak ya, kita lihat di sini ya. Nah, dongkrak ini sangat mudah untuk diambil sih. Oh, di sini juga ada power socket di bagian bawah ya. Dan joknya kalau kita lipat cukup mudah sih. Ya, jadi ada kayak pernya, jadi kita nggak perlu angkat ya. Dan di sini kita hook ke bagian tuas belakang. Dan ini belum ada walk away ya, tapi dia bisa pada saat mati, dia bisa kita menggunakan kick sensor untuk membuka. Terlihat ya di sini banyak sekali sensor ya, sensor parking 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan di sini ada reflektor warna merah. Kita lihat ke belakang sini ada logo GR. Dan di sini ada ban serep dan ada knalpot sebelah kanan. Ya, Toyota Fortuner 2023 memiliki mesin yang dinaikkan yang dari 2400 jadi 2800 sejak 2022 sebenarnya. Dan 2023 masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin 1 GD
FTP 2800 cc, 4 silinder, 16 valve. Ada perbaikan pada beberapa bagian mesinnya. Yang pertama itu adalah dari pistonnya diperbaiki, ya, dan juga turbo yang lebih besar. Jadi memang tenaganya mobil ini lumayan ya. Tenaganya itu di 200 horsepower dan 500 Nm torsinya. Jadi memang torsinya besar sekali ya, sampai 500 Nm. Kita coba deh habis ini kayak gimana rasanya. Memang kalau saya masuk ini, yang pertama saya rasakan adalah kedap banget ya. Jadi walaupun mesinnya diesel tapi nggak kedengeran sama sekali. Jadi memang dari segi kekedapan mobil ini sangat oke ya. Ya, di sini ada hand grip ya. Terus di sini juga ada handbrake, ada dua nih kalau kita mau pegangan. Kita lihat visornya, sudah ada vanity mirror ya dengan ada lampu, tapi lampunya masih kuning, sayang ya. Spionnya udah auto dim dan lampunya di sini warna putih ya. Dan di sini karena nggak ada panoramic roof jadi kosong aja. Di sini ada tempat buat kacamata, dan di bagian penumpang pun sudah ada kacanya dan ada lampunya tapi masih kuning. Dashboardnya, nah saya suka nih dashboardnya itu dia kelihatannya apa ya, sporty lah, sporty banget dengan ada banyak ya, kayak bantalan yang memang membuat mobil ini kelihatan dashboardnya tuh lebih apa ya, lebih JDM lah gitu. Di sini keras tapi kelihatan mewah ya. Ada jam di sini cukup menarik dan ada hazard dan ada AC. Nah, terus head unitnya di tengah ini jadi cukup jelas ya. Terus di sini AC-nya sudah dual zone ya, sebelah kiri kita kalau mau ngeset temperatur dan sebelah kanan. Jadi kita nggak perlu berantem ya. Dan terus khusus untuk GR Sport ini sudah ada wireless charging. Jadi HP bisa kita taruh sini, dan ini kalau kita buka lacinya ada 2 cup holder. Dan di sini transmisi. Nah, transmisinya itu P, R, N, D dan ada S. Jadi di sini kita bisa set Tiptronic ya. Dan untuk transmisinya memang tidak diganti yang di 2800 cc ini karena Toyota menganggap transmisi yang ada ini yang otomatis ini masih mumpuni. Untuk otomatis itu ada di semua tipe, tapi yang manual hanya ada di tipe yang paling bawah. Sekarang saya lanjut lagi, di sini ada drive mode, ada eco, ada normal dan ada sport. Dan di sini ada traction control, dan di sini ada laci, armrest yang mengotak ya dan cukup besar sih. Dan di sini ada rem tangan yang masih manual. Saya sebenarnya prefer ya kalau rem tangan manual sih, karena apa? Karena rasanya tuh lebih kerasa aja gitu ya. Sekarang kalau kita lihat saingannya kayak Pajero Sport itu kan sudah electronic parking brake ya, tapi ini masih manual. Tapi sebenarnya kalau di off-road itu katanya sebenarnya ada tambahan gunanya sih. Jadi karena dianggap tuh lebih apa ya, lebih laki dan lebih simple dan perawatan lebih mudah gitu. Dan kita lihat di atas ini memang tidak ada sunroof ataupun panoramic roof. Di sini ada layar, di sini ada entertainment. Jadi di sini ada TV buat nonton ke belakang. Tapi lagi-lagi tuh ini ya, itu pilihan orang. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang memang sengaja tidak ada sunroof. Karena apa? Karena perawatannya itu ada tambahan perawatan ya. Karena apa? Karena sunroof itu menggunakan karet. Jadi kalau dalam waktu yang cukup lama, umpama udah 6-7 tahun, ada sih yang kadang-kadang tuh bocor gitu ya. Dan itu pasti ada biaya tambahan. Sedangkan kalau ini ya karena tidak ada ya, jadi kita nggak perlu mikir yang seperti itu ya. Joknya sudah kulit tentu saja dengan ada stitching warna hitam dan lagi-lagi ada logo GR di karpet. Di sini kita lihat ini nggak bisa dibuka sih lacinya yang ini ya. Lacinya yang ini ditekan ya. Ya, cukup lumayan lacinya, lumayan lebar juga. Ya, untuk jok memang sudah elektrik ya. Kita bisa naik turun, kita bisa sesuaikan ya. Setirnya juga sudah teleskopik dan tilt steering ya, sudah komplit. Ya dong, pasti komplit dong. Dan ada pedal shift, walaupun di sini juga bisa Tiptronic, jadi ada double ya. Tapi yang memang kurang nih ya untuk zaman sekarang itu tidak ada colokan USB, adanya cuman soket ya di sini, power socket, tapi tidak ada USB. Nah, ini yang sayang banget. Tapi dia ada ini sih, ada wireless charge, tapi tidak ada USB, sayang banget ya. Dan di sini ada lubang untuk naruh kartu kayaknya. Sekarang saya ke setirnya sudah dilapis dengan kulit ya. Di sini kontrolnya sederhana ya, untuk volume, naik turun, untuk mode, untuk hold. Di sini untuk handphone ya. Nah, sebelah kanan ini untuk pilihan, ini ada eco indicator, ada range ya, itu refuel nih, bensinnya lagi habis. Ini ada digital speed, jadi sebelah kanan nih walaupun analog, tengahnya juga ada digital speed. Nah, terus di sini ada posisi bannya, kelihatan ya, lagi kiri atau lagi kanan nih kayaknya butuh banget kalau kita lagi di jalan yang cukup off-road. Consumption ya, di sini terlihat itu 10 km per liter. Jadi mobil ini ya irit ya. Jadi untuk mobil yang sebesar ini ya irit banget ya jatuhnya gitu ya. Udah irit, terus tenaganya besar dan muat banyak. Jadi Indonesia banget sih. Terus di sini ada indikator di luar sekarang lagi 33 derajat Celcius. Ini ada messages informasi mobil, apakah HP saya belum tahu, dan di sini ada setting. Sebelah kanan ini adalah indikator kecepatan dengan bensin, di sebelah kiri ada RPM, juga ada temperatur. Jadi sederhana sekali dengan ada
informasi lampu ya, ini lampu besar lagi nyala, dan sen. Karena mobil ini menggunakan kamera 360, jadi saat kalau saya sen kiri atau sen kanan, kamera 360-nya akan nyala dan akan kelihatan di sekitar mobil ini. Karena mobil ini sangat besar ya, jadi kamera 360 itu sangat membantu. Saya nggak ngebayangin ya kalau misalkan orang biasa mobil kecil terus bawa mobil ini, tapi dia nggak ada kamera 360, pasti akan sangat mengganggu. Dan kita kelihatan tadi ada sensornya ya, ada orang mendekat, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parking yang cukup banyak di belakang. Tadi kita sudah lihat, itu untuk mendeteksi ada kendaraan ataupun orang yang sedang mendekat. Ini ada tuas tambahan ya untuk cruise control. Jadi mobil ini sudah cruise control, belum adaptif tapi ya, yang biasa cruise control, tapi ya lumayan lah. Jadi kita nggak usah pegel tekan gas ya di jalan. Dan di sini ada sensor parking ini nyalain apa enggak. Di sini untuk matiin power tailgate yang di belakang tadi sama ya. Terus di sini ada buat buka tangki bensin. Dan di sini ada untuk buka mesin, dan di sini ada start stop button yang berlogo GR. Di sini juga ada logo GR nih. Jadi logo GR-nya di mana-mana ya. Dan di sini ada pedal shift ya. Keras, ini lembut ya dengan tuas warna chrome, dan di sini ada black piano sedikit, dan di sini lembut lagi dengan stitching hitam. Dan di sini ada speaker dan juga ada cup holder. Oke, kita duduknya cukup ergonomis, cukup nyaman sih dengan jarak yang jauh ya. Ini depannya tadi settingan saya duduk, jadi di sini cukup jauh sih. Di atas, nah di atas nggak terlalu banyak sih, nggak sampai satu tangan. Apa karena saya kurang nyender ya? Oh iya kayak gini, jadi masih ada satu tangan, jadi ya cukup lumayan lah. Nggak sempit-sempit amat juga, nggak lebar-lebar banget ya. Di sini ada handrest, dan di sini keras ya, sama sih kayak depan, lembut, dan ada power window, headrest di depan, terus ada laci penyimpanan ya di sini, dan di sini ada kayak buat gantungan ya kalau kita belanja kayaknya nih. Dan di sini ada power socket lagi seperti di depan, sayangnya tidak ada USB, dan juga di sini ada tempat buat apa nih, kayaknya buat remote ya. Dan di sini juga nggak ada apa-apa. Ada lagi logo GR di bawah di sini. Jadi agak naik sedikit, dia nggak rata tapi nggak terlalu jauh sih. Joknya juga sudah leather, ada armrest, AC-nya di atas, ini cukup menyenangkan ya. Jadi pas banget di muka. Tapi di keluarannya cuma 2 dengan ada lampu di tengah warna putih, kontrol AC di tengah, dan di sini ada pusat entertainment. Nah, kita kalau mau nonton bisa jauh-jauh, kita di belakang bisa nonton YouTube channel Kelly Project G. Saya lupa ada ISOFIX ya, jadi bisa buat anak-anak. Ini untuk buka, nah dia langsung melipat seperti ini ya. Ya standar sih, kayak Toyota yang lain juga. Oh ya, untuk versi GR Sport ada silhouette seperti ini ya. Jadi ini ada di semua depan belakang. Ya sekarang saya mau coba duduk di belakang, apakah muat? Karena saya cukup gede, 177 cm. Oke, ini posisi saya kalau duduk di belakang, jadi kayaknya nggak muat ya kalau buat orang dewasa kayaknya sih. Karena lihat aja nih, ya lutut saya tuh di luar dari bangku tengah, dan ini nggak bisa dimajuin. Jadi ya di belakang sih kayaknya buat anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa atau yang 175 kayaknya agak susah sih. Cuma ya lumayan kalau kita bawa anak-anak atau bawa keluarga gitu. Tapi di bagian belakang cukup lengkap dengan adanya seat belt ya. Dan pandangan yang cukup terbatas sih. Tapi ada AC-nya, jadi lumayan juga. Jadi buat orang sih sebenarnya masih oke ya. Tapi ya nggak boleh gede-gede orangnya. Sekarang kita coba ini ya, driving impression ya. Yang pertama memang kedap sih. Mobil ini rasanya sangat kedap. Toyota has done a very good job untuk membuat mobil ini kedap. Padahal mobil ini solar loh, tapi saya nggak kedengeran mesinnya sama sekali. Kalau lagi diem ya, kalau saya gas ya pasti kedengeran. Ya adanya perbaikan suspensi pada Fortuner 2021 ke atas, itu diantaranya adalah perbaikan di suspensi wishbone-nya ya, dan multilink di bagian belakangnya. Dan kalau saya coba memang beda sih, karena kalau sebelum upgrade itu saya rasa itu memang mobilnya agak-agak ngambang gitu ya, agak kiri kanan. Cuman kalau di yang 28 ini enggak ya, di versi baru ini enggak. Jadi suspensinya memang lebih baik dari sebelumnya. Ya, ada 3 drive mode ya pada mobil ini, Eco, Normal, dan Sport. Tadi saya sudah coba ya untuk Normal dan Sport. Memang kalau kita gaspol pada jalan lurus akan terasa turbo lag sedikit ya. Agak perbaikan di Sport agak mendingan, tapi masih ada turbo lag walaupun sedikit. Jadi kalau saya coba kecepatannya, memang kecepatannya ya lumayan, tapi memang tidak seperti halnya kalau kita bawa mobil sedan gitu ya. Jadi
mobil ini is all about torsi sih. Jadi memang tarikan di bawahnya itu memang sangat berasa dibandingkan kalau Pajero ya. Pajero itu dia tenaganya itu di mid up ya, sedangkan kalau di Fortuner ini terasanya tuh dibawa ke mid. Ya, satu hal mengenai setirnya ya. Jadi setirnya ini masih menggunakan hidrolik ya, jadi belum elektronik power steering. Walaupun masih hidrolik tapi menggunakan flow control sehingga cairan yang masuk power steering itu bisa diatur oleh komputer ya. Jadi nggak tertinggalan banget sih ya. Memang hidrolik tapi ya fungsinya juga masih oke sebenarnya. Ya kalau untuk maneuverability mobil ini oke ya. Saya sih walaupun mobilnya gede begini tapi nyetirnya tuh cukup enteng lah. Dan memang setelah kita biasa membawa mobil ini setelah sekitar 10 menit ya, mobilnya itu tidak terlalu terasa besar. Walaupun mobilnya 5 meter gitu ya, tingginya 2 meter, tapi memang mobil ini kalau kita sudah bawa tidak terlalu rasanya besar lah gitu. Itu memang Toyota mendesain dengan cukup baik ya mobil ini, sehingga untuk dibawanya itu cukup nyaman. Terus untuk remnya, karena remnya ini sudah menggunakan 4 cakram ya, jadi memang remnya cukup oke walaupun sudah upgrade mesin ya. Jadi remnya masih sama, yang mesin 2400 ataupun mesin 2800 menggunakan rem yang sama, tapi masih dinilai mumpuni oleh Toyota, jadi belum ada pergantian ya setahu saya. Komplainnya sama Fortuner sama Pajero itu ngerasa mobilnya tuh ngambang ya, karena ini leather frame ya. Lain halnya kalau kayak saya bawa CR-V yang memang bodinya sudah monongkok, kayaknya berasanya lebih stabil gitu. Tapi kalau di Fortuner yang ini dengan suspensi yang terbaru ini rasanya tidak terlalu parah ya. Nah kan itu pada lubang tadi lumayan loh, cuma nggak terlalu berasa ya. Oke, sekarang saya mau coba tarik nih. 1, 2, 3. Itulah tadi ya review Fortuner 2023. Jika Anda minat, Anda bisa hubungi Mas Andri dari Tunas Toyota di nomor bawah ini. Terima kasih kepada Tunas Toyota Kebayoran Lama atas kesempatan yang diberikan. Jangan lupa subscribe channel Kelly. Sampai ketemu lagi.